Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi wahdah 1 tentang at-tahiyyah wa ta'aruf. At-tahiyyah kata sapaan dan ta'aruf perkenalan. Dan sekarang kita masuk hiwar yang ketiga. Ya, masuk hiwar yang ketiga. Silahkan dibuka di halaman 6. Silahkan dibuka halaman 6. Hiwar antara Ahmad dan Badr. Silahkan dibuka di halaman 6. Di halaman 6. Baik, sekali lagi Ustadz akan contohkan terlebih dahulu. Setelah itu Ustadz akan sebutkan satu-satu yang belum mendapatkan giliran membaca, ya, dan dia akan membaca sesuai dengan bacaan yang baik dan benar. Baik, al-hiwar baina Ahmad wa Badr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi. Huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi. Huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Al-hiwar baina nada wa huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Itu contoh cara membaca, ya. Dan insyaallah sekarang Ustadz akan panggil dan diharapkan nama yang dipanggil untuk membaca dengan bacaan yang baik. Dan Ustadz harapkan di rumah sudah dilatih sesuai dengan amanah yang Ustadz berikan, yaitu setiap percakapan dibaca sebanyak berapa? 20 kali minimal. Jika mengulanginya 20 kali, Ustadz yakin semuanya lancar biidznillahi ta'ala. Baik, sekarang atas nama Muhammad Fadil Amin. Muhammad Fadil Amin. Aina Muhammad Fadil Amin? Mawjud? Naam, iqra ya Muhammad Fadil. Baina Ahmad wa Badr. Hiwar yang pertama. Hiwar yang ketiga bagian pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza ahi. Huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi. Huwa muhandis. Huwa muhaddis. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Mumtaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hazihi ukhti. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hazihi sadiqati. Hiya talibah. Talibah. Hiya talibah. Talibah. To-nya panjang. Talibah. Hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Mu'assalamah. Ma'assalamah. Ya. Baik, semuanya perhatikan kembali. Ustadz akan terjemahkan beberapa kosakata yang asing. Silahkan ditulis.
silahkan ditulis. Baik. Spidolnya ya. Buat kolom seperti ini agar memudahkan kalian. Nanti akan ada kaidah yang Ustadz jelaskan. Ini laki-laki, ini perempuan. Buat kolom seperti ini, ya, agar memudahkan kalian. Baik, kosakata yang pertama hadza, artinya ini. Kemudian akhi, akhi saudara laki-lakiku. Kemudian mudarrisun, kemudian sadiqi, teman laki-lakiku. Mudarrisun, guru laki-laki. Muhandisun, insinyur atau arsitek, ya, arsitek laki-laki. Baik. Kemudian sebelahnya hadhihi, ini. Ukhti, saudari. Saudariku. Kemudian ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal sebentar. Di sini ada huwa, dia laki-laki. Di sini ada hiya, dia perempuan. Ya. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Baik, ada yang tertinggal. Kemudian ukhti, setelah ukhti sadiqati. Sadiqati, teman perempuanku. Teman perempuanku. Kemudian tabibatun, tabibatun, dokter perempuan, ya. Talibatun, pelajar perempuan. Baik. Ada yang belum? Yang belum, ahlan
wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan ini ucapan selamat datang. Ahlan wa sahlan ini adalah ucapan selamat datang. Ucapan selamat datang. Kemudian ma'as salamah. Ini semoga keselamatan menyertaimu. Semoga keselamatan menyertaimu. Baik. Ustadz ulangi kembali beberapa kosakata yang harus kalian tulis, dan Ustadz sarankan buat seperti ini ya. Buat seperti ini agar kalian mudah memahami. Ya. Buat seperti ini agar kalian mudah memahami. Kolom untuk laki-laki, kolom untuk perempuan. Kolom untuk laki-laki dan kolom untuk perempuan. Baik. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Hiya artinya dia untuk perempuan. Hadza ini untuk laki-laki. Hadhihi ini untuk perempuan. Akhi, saudara laki-lakiku, tentunya untuk laki-laki. Ukhti, saudari perempuanku, saudari perempuanku. Sodiqi, teman laki-lakiku. Kalau sodiqati ini teman perempuanku. Mudarrisun, guru, tentunya guru laki-laki. Tabibatun, dokter perempuan. Muhandisun, arsitek untuk laki-laki. Talibatun, pelajar untuk perempuan. Kemudian ahlan wa sahlan ini adalah ucapan selamat datang. Misalnya abi kalian pulang kerja, baru sampai rumah, baru masuk rumah, setelah ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ucapkan ahlan wa sahlan. Ini adalah ucapan selamat datang bagi mereka yang barusan datang. Kalau ma'assalamah ini untuk mendoakan orang-orang yang akan pergi, entah bersafar atau pulang ke rumah setelah adanya kunjungan, ya. Ana izin pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka kita ucapkan ma'assalamah. Ma'assalamah. Artinya semoga keselamatan menyertaimu. Baik. Baik, perhatikan di sini. Mungkin kalian bertanya-tanya, Ustadz, kosakata kok ada yang laki-laki, ada yang perempuan? Nah, ini pertanyaan. Kenapa kok ada laki-laki, ada yang perempuan? Baik, ini untuk dalam bahasa Arab, jenis kelamin itu tidak hanya dimiliki oleh makhluk dalam bahasa Arab ya, tapi juga dimiliki oleh kata. Makanya Ustadz beri judul di sini adalah jenis kelamin kata. Dalam bahasa Arab penggunaan kata untuk laki-laki itu berbeda dengan penggunaan kata untuk perempuan. Ini harus difahami. Ya. Penggunaan kata untuk laki-laki berbeda dengan penggunaan untuk perempuan. Kalau dalam bahasa Arabnya laki-laki di sini sebut mudzakkar. Kalau perempuan muannas. Ya. Ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya dalam bahasa Arab kata itu memiliki jenis kelamin. Jenis kelamin kata untuk laki-laki, jenis kelamin kata untuk perempuan. Maka harus dibedakan.
Seperti yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya. Ismuka dengan ismuki. Ismuka itu untuk laki-laki, ismuki itu untuk perempuan. Ini sudah termasuk bagian daripada pembagian jenis kelamin kata dalam bahasa Arab. Maka sama halnya dalam pembahasan kali ini. Huwa ini dia laki-laki, hiya ini dia perempuan. Hadza ini laki-laki, hadhihi ini perempuan. Ya, maka harus betul-betul difahami. Akhi saudara laki-laki, ukhti saudari perempuan. Kemudian sodiqi teman laki-laki, sodiqati teman perempuan. Maka ini yang dimaksud dengan jenis kelamin dalam kata. Ustadz, terus bagaimana membedakannya Ustadz? Bagaimana membedakan jenis kelamin kata ini antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana cara membedakannya? Apakah dengan dihafal atau ada ciri-ciri yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya? Ya, baik. Banyak ciri-cirinya, banyak perbedaannya, akan tapi untuk permulaan Ustadz akan sebutkan beberapa. Ya. Pertama, perbedaan, ya. Di sini ada kaidah ya. Kaidah. Perbedaan jenis kata, perbedaan jenis kelamin kata laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ya, di sini laki-laki, di sini perempuan. Nah, perbedaan yang pertama, untuk perempuan dia diakhirkan dengan tak marbutoh, sementara laki-laki tidak ada tak marbutoh. Nah, ini diantara ciri-cirinya. Untuk perempuan ada yang menggunakan tak marbutoh, sementara untuk laki-laki tidak ada tak marbutohnya. Contoh, perempuan tolibatun, seperti yang saya sudah tuliskan, tolibatun. Di sini ada tak marbutoh di akhir. Tak marbutoh itu tak yang bulat. Nah, ini untuk perempuan. Ustadz, kalau pelajar laki-laki bagaimana? Tinggal dihilangkan tak marbutohnya. Yang awalnya tolibatun, tinggal dihilangkan tak marbutoh menjadi tolibun. Nah, ini perbedaan yang pertama, yang dasar. Kalau perempuan dia ada tak marbutoh, kalau yang laki-laki tidak ada tak marbutoh. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini mereka dengar gak jelasnya? Oh, gambarnya enggak. Ustaz ulangi ya. Jadi kaidah dalam bahasa Arab, perbedaan jenis kelamin kata antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan pertama, untuk perempuan, kata perempuan itu ada tak marbutoh, tak yang bulat, sementara laki-laki tidak. Contohnya tadi tolibatun, tolibatun bisa dilihat di percakapan ada tulisan tolibatun, berarti itu pelajar untuk perempuan. Kenapa? Karena diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, sehingga untuk laki-laki gampang, tinggal dihapus tak marbutohnya menjadi tolibun, menjadi tolibun. Nah, ini perbedaan yang pertama ya. Yang kedua adalah nama perempuan, nama perempuan. Laki-laki nama laki-laki. Ustadz, nama laki-laki ada yang pakai tak marbutoh. Contoh Hamzah atau Tolhah. Nah, misalkan Tolhah.
Tolhah. Ya. Yang perempuan nggak ada tak marbutohnya, ada nggak Ustaz? Ada, Zainab. Atau yang disebutkan di dalam percakapan nada. Ya, nada. Walaupun yang perempuan, nama perempuan tidak ada tak marbutohnya, yang laki-laki ada tak marbutohnya, akan tetapi itu merupakan nama masing-masing. Nada nama perempuan, Tolhah nama laki-laki, maka dia tetap dikatakan sebagai jenis kelamin kata laki-laki dan perempuan sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Ya. Yang pertama tak marbutoh, yang kedua nama. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah bahasanya sama'i. Sama'i. Sama'i itu begini saja. Sama'i yang ketiga ini adalah sesuai yang dipakai oleh orang-orang Arab. Kata-kata ini sesuai yang dipakai oleh orang-orang Arab. Walaupun tidak ada tak marbutohnya, tatkala kata ini digunakan untuk perempuan, ya untuk perempuan. Sebagai contoh nih, hadhihi, hiya, ini nggak ada tak marbutohnya, tapi dikelompokkan sebagai jenis kelamin kata perempuan. Maka ini yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari orang-orang Arab. Ya. Tapi ciri yang jelas adalah yang pertama ini. Ciri yang jelas adalah yang pertama, bahwa untuk jenis kelamin kata perempuan dia ada tak marbutohnya di akhir. Sementara jenis kelamin kata untuk laki-laki tidak ada tak marbutohnya di akhir, kecuali yang menunjukkan nama seseorang. Kalau yang menunjukkan nama seseorang, baik laki-laki ya atau perempuan, walaupun tidak sesuai dengan ciri, ya biar jadi situ. Walaupun tidak sesuai dengan ciri yang kita sebutkan, misalkan Tolhah. Tolhah ada tak marbutohnya. Saat kan tak marbutoh itu untuk perempuan. Nah, tapi dia nama. Dia adalah nama. Karena dia adalah nama, maka tetap digolongkan sebagai jenis kelamin kata laki-laki. Nada, Ustaz, kan perempuan ada ciri-ciri tak marbutohnya, tapi karena dia jenis nama untuk perempuan, maka dia tetap digolongkan sebagai jenis kelamin kata perempuan. Ya, jenis kelamin kata perempuan. Maka itulah yang Ustadz maksud bahwa di dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin kata. Ya, dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin kata. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, sekarang Ustadz beri kesempatan untuk mencatat selama 2 menit. Silahkan dicatat apa yang sudah Ustadz sebutkan di. Coba lihat chat Mas. Chat buhannya coba lihat. Suara jelas ya? Suara jelas, gambar yang enggak jelas. Mana? Yang enggak jelas. Baik. Ada beberapa kesalahan teknis, Ustadz sampaikan kembali, Ustadz sebutkan kembali beberapa kosakata yang harus kalian ketahui. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya kata-kata, kosakata, ya, kosakata itu memiliki jenis kelamin. Ustadz ulangi ya, kosakata dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin. Yang gambarnya tidak jelas maka dengarkan suara Ustadz. Yang gambarnya tidak jelas maka kembali dengarkan suara Ustadz. Jadi dalam kata-kata dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin. Ada kata yang untuk laki-laki, ada kata yang untuk perempuan. Tidak boleh ditukar. Ya, tidak boleh ditukar.
Ada kata-kata untuk laki-laki dan ada kata-kata untuk perempuan. Silahkan dilihat di percakapan. Silahkan dilihat di percakapan. Hadza itu artinya ini. Tapi kata ini diperuntukkan untuk laki-laki. Sementara ini untuk perempuan, hadhihi, di percakapan nada dan huda. Ya, percakapan nada dan huda itu untuk perempuan. Kalau hadza ininya untuk laki-laki. Kalau hadhihi ininya untuk perempuan. Ini yang Ustadz maksud jenis kelamin kata. Berikutnya akhi. Akhi ini untuk laki-laki, artinya saudara laki-lakiku. Saudara laki-lakiku. Sementara ukhti ini untuk perempuan, ya, artinya saudari perempuanku. Saudari perempuanku. Ya. Kemudian huwa ini artinya dia, tapi untuk jenis kelamin kata laki-laki. Adapun dia untuk jenis kelamin kata perempuan, hiya. Ya, hiya. Berikutnya sodiqi. Sodiqi artinya teman. Sodiqati juga teman. Tapi sodiqi itu untuk laki-laki. Sementara sodiqati itu untuk perempuan. Nah, kembali lagi ini adalah jenis kelamin kata yang laki-laki dan perempuan yang harus dibedakan. Kemudian mudarrisun. Ya, mudarrisun. Ini guru untuk laki-laki. Muhandisun ini arsitek untuk laki-laki. Tabibatun ini dokter untuk perempuan. Talibatun ini pelajar untuk perempuan. Ya, maka sekali lagi ini adalah contoh jenis kelamin kata. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Masih banyak yang lainnya yang menunjukkan akan hal tersebut. Dalam bahasa Arab disebut muannas dan muzakkar atau muzakkar dan muannas. Muzakkar itu jenis kelamin kata untuk laki-laki, sementara muannas itu jenis kelamin kata untuk perempuan. Maka ini yang harus diperhatikan, ya. Ini yang harus diperhatikan dalam bahasa Arab. Jangan terbalik. Jangan menggunakan kata-kata yang seharusnya diperuntukkan untuk laki-laki ternyata digunakan untuk perempuan. Jangan menggunakan kata-kata yang seharusnya digunakan untuk perempuan ternyata digunakan untuk laki-laki. Maka ini tidak nyambung. Ya, maka ini tidak nyambung. Baik. Paham semuanya? Sekarang Ustadz coba. Sekarang Ustadz jelaskan lagi untuk semuanya. Nanti kalau sudah selesai Ustadz tanya Muhammad Adrianur, ya. Yang tadi Ustadz jelaskan dari awal, mungkin karena ada gangguan sinyal, ini berkaitan dengan jenis kelamin kata. Dalam bahasa Arab, kata-kata itu memiliki jenis kelamin. Ada kata-kata untuk laki-laki, ada kata-kata untuk perempuan. Ya, ada kata-kata laki-laki, ada kata-kata untuk perempuan yang harus dibedakan. Coba lihat di percakapan antara Ahmad dan Badr, antara nada dan huda. Itu berbeda. Hadza itu artinya ini, tapi untuk laki-laki. Hadhihi artinya ini untuk perempuan. Nah, ini yang menunjukkan perbedaan jenis kelamin kata antara laki-laki dan perempuan. Nah, ciri-cirinya di antara yang harus kalian ketahui adalah kalau yang laki-laki itu tidak ada tak marbutoh, tak yang bulat. Kalau untuk perempuan itu ada tak marbutohnya. Ini di antara ciri-ciri, ya, di antara. Sebenarnya ciri-cirinya masih banyak. Ini di antara ciri-cirinya. Jenis kelamin kata laki-laki itu tidak ada tak marbutoh. Jenis kelamin kata untuk perempuan itu ada tak marbutohnya. Sampai sini paham? Coba Muhammad Ardianor lagi. Ustaz coba, ya. Ustaz. Ya, jelas. Baik, coba lihat percakapan antara Ahmad dan Badar. Percakapan antara Ahmad dan Badar. Guru, apa bahasa Arabnya guru? Guru. Bahasa Arabnya guru apa? Apa?
Mudaris Ustaz. Mudarris. Baik. Mudarris artinya guru. Ini guru laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Coba ya. Kalau guru perempuan apa bahasa Arabnya? Guru perempuan Hiya Tobibah loh. Hiya Tobibah. Tobibah. Guru Hiya Tobibah. Guru perempuan. Ingat, kalau perbedaannya laki-laki dan perempuan, lihat dari tak marbutohnya. Kalau laki-laki tidak ada tak marbutoh, kalau perempuan ada tak marbutohnya. Sehingga rumusnya tinggal ditambah tak marbutoh. Nah, itu. Tinggal ditambah tak marbutoh. Jadi mudarrisun menjadi apa? Guru perempuan? Mudarisatun. Mudarrisatun. Paham ya? Baik. Berikutnya si Cafan Rizal. Nah, Ustaz. Baik. Tobibatun apa artinya? Dokter. Dokter, laki-laki atau perempuan? Dokter perempuan. Perempuan. Pertanyaannya, dokter laki-laki bahasa Arabnya apa? Tobibun. Tobibun. Ya. Gampang, tinggal merubah tak marbutoh yang ada di belakang. Kalau laki-laki tidak ada tak marbutoh, yang belakang ada tak marbutohnya. Coba yang lain. Muhammad Rokan. Hamzat. Ya, Muhammad Rokan. Muhandisun, artinya apa muhandisun? Muhandisun. Pekerja perempuan. Apa? Muhandisun? Pekerja perempuan. Muhandisun itu artinya arsitek, bukan pekerja perempuan. Arsitek, ditulis. Yang belum tahu ditulis. Muhandisun artinya arsitek. Arsitek laki-laki atau perempuan, Rokan? Perempuan. Hah? Perempuan. Kenapa perempuan? Laki-laki. Kenapa laki-laki berubah lagi? Gak ada tak marbutohnya. Gak ada tak marbutohnya, maka dia laki-laki. Pertanyaannya, kalau ada arsitek perempuan, bahasa Arabnya apa, Rokan? Muhandisatun. Mumtaz. Ya, paham ya? Coba yang lain ditampilkan semuanya, Mas. Anda langsung lihat aja. Haris. Ya, Haris. Ustaz. Ya. Haris, bahasa Arabnya pelajar perempuan apa? Bahasa Arabnya pelajar perempuan apa? Itu di buku ada. Di buku ada, nggak usah nyari-nyari ke tempat lain. Di buku ada. Di percakapan antara nada dan huda. Pelajar perempuan. Tobibatun. Bukan. Yang bawah. Tolibatun. Tolibatun. Baik.
Thalibatun itu pelajar perempuan. Pertanyaannya, kalau pelajar laki-laki bahasa Arabnya apa, Haris? Pelajar laki-laki. Tolibah. Hah? Tolibah. Tolibun. Tolibun. Dijadikan dhammah. Tolibun. Baik. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami, ya. Mudah-mudahan semuanya. Ustadz ulangi kembali. Dalam bahasa Arab jenis kata itu berbeda-beda sesuai dengan kelaminnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya jenis kelamin kata. Kata untuk laki-laki, kata untuk perempuan. Nah, di antara perbedaannya itu ada yang memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya, yang perempuan itu ada tak marbutoh, yang laki-laki itu tidak ada tak marbutohnya. Ini di antara ciri-cirinya. Kecuali nama. Kalau namanya Huda itu untuk perempuan, maka dia perempuan. Ya. Kalau Hamzah ada tak marbutohnya, Tolhah ada tak marbutohnya, maka dia untuk laki-laki. Kenapa? Karena Tolhah dan Hamzah itu nama laki-laki. Jadi seperti itu. Namun kalau ciri-ciri dasarnya, yang tidak ada tak marbutoh itu laki-laki, yang ada tak marbutoh itu perempuan. Baik, sekarang Ustadz beri PR. Minta tolong ditulisnya. Beli PR. Semuanya sudah punya buku mufrodat apa belum? Buku kosakata yang kecil yang dikirimkan. Sudah ya? Sudah semua? Ya, Haris sudah ada. Yang lain mana? Itu harus terus dibawa. Ya, Ustadz harapkan itu buku saku yang kalian bawa kemana-mana. Karena itu penting, itu agar kalian bisa cepat berbahasa Arab. Harus terus dihafal. Baik, tugasnya tulis di kertas 10 kata untuk laki-laki, 10 kata untuk perempuan, sehingga totalnya 20. Ditulis di kertas, difoto, dan dikirimkan ke wali kelas. Dikirimkan ke wali kelas. Baik, Ustadz ulangi lagi, tugasnya adalah menuliskan 10 kata untuk laki-laki dan 10 kata untuk perempuan. Ingat ciri-cirinya. Dan yang maksud dengan kata di sini adalah bagian isim, kata benda, bukan kata kerja. Dia bukan kata kerja. Ini adalah kata benda. Meja, kursi, dinding, peci, jubah, ya. Kacamata, maka itu yang Ustadz maksud. Nah, untuk laki-laki yang tidak ada tak marbutoh, untuk perempuan yang ada tak marbutohnya. Ya, fahimtum? Faham semuanya ya? Ya. Baik. Di sisa waktu yang ada, Ustadz akan coba tes percakapan. Tes percakapan bagi mereka yang belum dapat giliran baca. Muhammad Hadi Ulya. Sekarang Ustadz akan ajak berbicara. Langsung dijawab. Siap? Mas buka. Ismi Muhammad Naufal Siddiq. Baik. Min aina anta ya Muhammad? Anak Indonesia. Oh, anta Indonesia. Min aina anta? Anta min aina? Ana min
Indonesia. Min Indonesia. Kaifa haluka? Bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma'as salamah. Ma'assalamah. Ma'as salamah. Mumtaz. Ya, dilancarkan lagi. Nanti ya, kalian akan Ustaz tes satu-satu percakapannya. Ya, akan Ustaz tes satu-satu percakapannya. Semakin banyak percakapan akan semakin banyak nanti akan Ustaz tanya. Ini masih baru tanya nama, tanya keadaan. Nanti semakin hari akan semakin banyak. Dan ingat tugasnya dikumpulkan, tulis Mas. Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Ya. Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Baik. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.